Bapak Majelis Gereja Kristen Jawa Gandrungmangu yang kami hormati, Bapak Pendeta Sugeng Budi Prasetyo yang kami hormati, Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat yang kami hormati, Ibu Herlina, Ibu Pendeta Herlina yang kami hormati, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana pada siang hari ini kita boleh dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ini semuanya adalah berkat tuntunan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Majelis GKJ Gandrungmangu yang kami hormati, kami berdiri di sini sebagai wakil dari keluarga besar Bapak Pandi dan Ibu Endang. Demikian juga Bapak Sehono dengan Ibu Ismayawati. Pada kesempatan ini kami memohon Majelis Gereja Kristen Jawa Gandrungmangu untuk dapatnya melaksanakan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan anak kami, yaitu Werdani Sulistyo Hadi dengan Ratih Kurnia Putri. Pada hari ini, Minggu 14 Februari tahun 2021. Perlu diketahui bahwa anak kami sudah melaksanakan lamaran, pertunangan, dan katekisasi pranikah. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyerahkan kepada Majelis GKJ Gandrungmangu untuk bisa melaksanakan permohonan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk permohonan dan penyerahan pengantin kepada Majelis GKJ Gandrungmangu. Apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada wakil keluarga yang pada saat ini mempercayakan Gereja Kristen Jawa Gandrungmangu untuk melaksanakan pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Senantiasa kami selaku wakil Majelis GKJ Gandrungmangu menerima dan nanti akan diteguhkan dan diberkati oleh beliau Bapak Pendeta Sugeng Budi Prasetyo atas nama calon pengantin anak kami Werdani Sulistyo Hadi, putra Bapak Pandi dan Ibu Endang, dan dengan Ratih Kurnia Putri, putri dari Bapak Siono dan Ibu Ismayawati. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Anak kami nanti bisa menjadi orang yang dewasa, bisa memimpin dirinya sendiri, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada gereja, serta nusa dan bangsa. Demikian, terima kasih. Saudara-saudari kekasih Kristus, atas nama Majelis GKJ Gandrungmangu, kami ucapkan selamat datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita hadir untuk menjadi saksi karya Allah yang telah menyatukan Saudari Ratih Kurnia Putri dengan Saudara Werdani Sulistyo Hadi dalam ikatan cinta kasih. Mari kita sambut kedua mempelai. Jemaat dimohon untuk berdiri.
bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu, sertaku. Sebab Kau sertaku selalu, sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu, sertaku. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudari Ratih Kurnia Putri dan Saudara Wardani Sulistyo Hadi saat ini kita alaskan pada pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Setia, yang karena kasih dan kesetiaannya senantiasa memelihara cinta kasih dan hidup kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi dan mempersatukan ikatan cinta kasih saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersama-sama datang menghadap hadirat Tuhan karena kita merasakan betapa Tuhan sungguh baik. Tuhan yang memberi anugerah cinta dan senantiasa menumbuhkannya di lubuk hati setiap ciptaannya. Kami datang ya Tuhan, membuka hati kami, biarlah hati kami menjadi persemayan yang subur bagi cinta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Engkau telah membuat kami bersukacita dengan pekerjaan tangan. Kami mohon ya Tuhan, kuduskanlah ikatan cinta kami, agar kami dapat memancarkan kemuliaan-Mu di sepanjang waktu yang Engkau sediakan bagi kami. Diberkatilah orang yang menaruh harapan pada kasih dan kuasa Allah. Hidup seumpama hamparan padang. Di sana ada rumput hijau dan bunga warna-warni
yang membuat hati berseri dan kaki ingin menari. Di sana pula tumbuh onak duri yang tak jarang menusuk hati, membuat kita ingin berhenti. Tapi lihatlah, di sana juga ada embun yang selalu siap menyejukkan. Kehidupan adalah perjalanan menapaki hamparan padang itu, dan embun adalah cinta. Mari undang untuk berdiri, kita nyanyi bahasa cinta. Jemaat pria lebih dahulu. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah hati, rela melayani. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kini saatnya dua hati yang telah disatukan Tuhan merindukan curahan berkat-Nya yang akan menguduskan dan melestarikan ikatan cinta kasih mereka. Kita bersama-sama menjadi saksi indahnya karya Tuhan dalam memelihara kehidupan umat setianya. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam ibadah saat ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudari Ratih Kurnia Putri dengan Saudara Wardani Sulistyo Hadi. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah yang pertama, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga. Karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga, menjaga kekudusan keluarga. Karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Yang kelima, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Jemaat yang terkasih, Saudari Ratih Kurnia Putri dengan Saudara Wardani Sulistyo Hadi pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Jemaat yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang Saudara Ratih Kurnia Putri dan Saudara Wardani Sulistyo Hadi, saya silahkan berdiri. Saudara telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan tadi telah mendengar apa yang menjadi kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan. Bagaimana niat dan tanggapan saudara terhadap kewajiban tersebut? Saya, Wardani Sulistyo Hadi, menerima dan menyatakan ya dengan sepenuh hati, menjalankan kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan. Saya, Ratih Kurnia Putri, menerima dan menyatakan ya dengan sepenuh hati menjalankan kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan. Berdasar pernyataan kesanggupan saudara berdua, maka saat ini saya teguhkan pernikahan saudara. Amin. Di hadapan Tuhan Allah, saya, Wardani Sulistyo Hadi, menyambut engkau, Ratih Kurnia Putri, sebagai istriku, karunia dari Tuhan. Aku berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta mengasihimu, baik dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, dalam sehat maupun sakit. Aku akan menghormati dan menjagamu dengan setia seumur hidupku, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita akan senantiasa hidup dalam kekudusan dengan melakukan segala firman Allah. Tuhan Allah, saya, Ratih Kurnia Putri, menyambut engkau, Wardani Sulistyo Hadi, sebagai suamiku karunia dari Tuhan. Aku berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta mengasihimu baik dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Aku
aku akan menghormati dan menjagamu dengan setia seumur hidupku, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita akan senantiasa hidup dalam kekudusan dengan melakukan segala firman Allah. Cincin yang terbuat dari logam mulia ini menandakan kemuliaan cinta kasih Saudari Ratih Kurnia Putri dan Saudara Wardani Sulistyo Hadi yang diikat dalam cinta kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara Wardani Sulistyo Hadi, cincin ini lambang kasih setia saudara kepada Saudari Ratih Kurnia Putri, istri saudara. Kenakanlah pada jari manis tangan kanannya. Terimalah dan pakailah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Pujian syukur selalu. Ratih Kurnia Putri, cincin ini lambang cinta saudara kepada Saudara Wardani Sulistyo Hadi, suami saudara. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan. Wardani Sulistyo Hadi, terimalah dan pakailah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Di jarimu sebagai lambang janji setia.
terima kasih yang sudah mempersatukan ikatan cinta kasih kalian berdua. Kiranya senantiasa akan terus menolong, memberkati kalian, sehingga kalian berdua menjadi sebuah keluarga yang terus menikmati berkat Tuhan dalam penyertaan kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tisu. Ada tisu. Tisu. Gitu. Oke, motor balik. Ya, dulu menghadap ke sana. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah keluarga yang baru saja diberkati Tuhan, pernikahan mereka diteguhkan dan perkawinan mereka diberkati oleh kasih Tuhan. Dan silakan kepada majelis gereja untuk menyerahkan surat tanda nikah dan kitab suci sebagai dasar kehidupan keluarga mereka. Ya, saya ucapkan selamat bagi pengantin yang sudah resmi diteguhkan oleh Bapak Pendeta Sugeng Budi Prasetyo. Dari gereja tidak bisa memberikan apa-apa, hanya memberikan keselamatan yang abadi berupa yang pertama Alkitab. Silahkan diterima. Ya, berdua ini keselamatan. Kemudian yang berikutnya adalah akta pernikahan dari gereja. Silakan. Ya, saya ucapkan selamat. Semoga Tuhan selalu memberkati dan segera diberi momongan. Amin. Ya. Kedua temanten silakan duduk. Bapak, Ibu dan Saudara, sukacita dan kebahagiaan bukan hanya milik mereka berdua, meskipun mereka sebagai raja dan ratu ada hari ini, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar orang percaya. Kita juga bersyukur atas berkat Tuhan dan kasih-Nya, dan kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Sebelum kita mengumpulkan, kita menyanyikan dahulu KJ 424 bait yang pertama. Bait pertama dulu kita nyanyikan, setelah itu baru prosesi pengumpulan persembahan diiringi instrumen, dan setelah itu baru
Kita nyanyikan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat bisa melewati jalan di belakang teman-teman untuk bisa sampai pada kotak persembahan. Yesus menginginkan Jemaat saya undang bangkit berdiri. menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, di tengah suasana yang penuh dengan kebahagiaan saat ini, kami mencoba untuk mengendapkan rasa kami, meneduhkan batin kami, untuk bisa menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan melalui pewartaan sabda yang akan kami terima saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua sehingga sabda Tuhan yang kami terima tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, bacaan firman Tuhan yang kita terima saat ini dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Yang demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Tema permenungan kita adalah cinta yang dialogis. Cinta yang dialogis. Sebelumnya, selamat Mas Dani, Mbak Ratih, sudah menjadi suami istri yang diberkati Tuhan. Ya, sudah lega ya kemarin ya. Persiapan banyak hal dalam waktu singkat. Katekisasi juga mesti online, virtual. Kadang pakai Zoom meeting, kadang pakai Google Meet. Kalau Zoom meeting karena belum berbayar maka putus-putus. Tapi nanti harapannya jalinan rumah tangga kalian tidak putus-putus, tapi terus ada dalam penyertaan berkat Tuhan. Dan itu terjadi ketika cinta kalian, cinta yang kalian bangun itu adalah cinta yang dialogis. Oke, pernikahan itu adalah sesuatu yang indah. Setiap orang mestinya setuju bahwa pernikahan itu sesuatu yang indah. Dan menurut pemahaman iman Kristen, pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Kenapa? Karena Tuhan terlibat di dalam perencanaan, di dalam prosesi pernikahan, dan juga yang menyatukan adalah Tuhan sendiri. Jadi kekudusan itu adalah karena Tuhan terlibat dalam proses itu. Bukan pengantinnya yang kudus, bukan pendetanya yang kudus, bukan majelis gereja, bukan setiap warga gereja dan siapapun yang datang hari ini yang kudus. Tapi yang kudus adalah Tuhan. Maka pernikahan Kristen itu dikatakan pernikahan kudus karena Tuhan yang mengikatkan cinta kasih kalian berdua. Nah, ini kita pahami betul bahwa kekudusan adalah milik Tuhan dan kita diajak untuk mengupayakan kelangsungannya dalam kehidupan keluarga. Ada hal yang menarik ketika kita baca ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jika tidak dilanjutkan maka isinya adalah hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat yang lain sebagai pembandingnya adalah ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Jika kita membaca tidak utuh, yang terjadi itu bukan dialog, tapi monolog. Suami akan bilang, hai istriku, tunduklah padaku. Gitu ya. Kemudian si istri menjawab, hai suami, kasihlah aku istrimu. Nah ini monolog, saling menuntut. Bukan dialog, tapi akan berujung debat. Ayat 25 juga dikatakan dalam bahasa Jawa, hei istri tunduklah kepada suami, itu mencucu atau mencucak ya, mencucak dulu. Kemudian istri bilang, hei suami itu kasihlah istrimu, itu mencucu. Jadi mencucu istrinya. Bapak ibu yang sudah berumah tangga lama sering mencucu enggak? Suami istri. Saya juga sering mencucu. Tidak pernah let ya gitu ya. Debat, saling menuntut. Tapi ternyata kan firman itu bukan hanya sebatas itu, tidak titik, ada kelanjutannya. Apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ada kelanjutannya. Dialog antara suami istri berorientasi berdialog kepada Tuhan. Jadi pernikahan Kristen itu pasti dialognya lebih dari 2, 3. Dan lebih lagi ketika sudah ada berkat Tuhan karunia anak-anak untuk keluarga kita semua. Sebuah dialog yang dibangun dalam keluarga itu
akan terus menjadi sebuah pembangunan yang baik dalam keluarga Kristen. Ya. Suami, istri berdialog, berkomunikasi, tapi diikat oleh kasih Tuhan. Tunduk itu apa artinya? Tunduk itu merendahkan diri. Istri merendahkan diri di hadapan suami. Tidak mudah. Kadang-kadang seorang wanita terjebak kepada psikologisnya ketika dia lebih sukses daripada suaminya, lebih mapan, lebih bla bla bla, dia akan sangat sulit untuk merendahkan dirinya di hadapan suami. Setia, menaruhkan cintanya dan juga membuat pasangannya tentram karena saya pasti setia. Itu kan bukan sebuah hal yang mudah, ada proses yang akan terus diupayakan. Menghormati dan juga menjaga martabat suaminya. Ini tunduk. Kadangkala hubungan suami istri tidak menjadi harmonis ketika istri justru seringkali hobi bercerita tentang kelemahan-kelemahan suami kepada kawan karibnya, kepada orang lain. Bahkan mungkin hari ini di media sosial banyak curhatan-curhatan seorang istri yang diperlakukan tidak dikasih oleh suaminya. Ini sesuatu yang menjadi persoalan besar sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga. Ketertundukan istri kepada suami lebih pada nilai-nilai ini. Tetapi orientasinya adalah ketertundukan tersebut seperti kepada Tuhan. Mengasihi. Kenapa? Karena istriku adalah tulang rusuk yang Tuhan berikan. Tulang rusuk yang hilang yang sudah saya dapatkan kembali. Pemberian terbaik dari Tuhan. Wajib memelihara dari apa yang Tuhan berikan yang terbaik tadi. Mengasihi. Keteladanannya mengasihi itu dari bagaimana kasih Kristus mengasihi manusia. Luar biasa ketika ini mau diberlakukan dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi ternyata hari ini banyak keluarga Kristen, meskipun keluarga Kristen dikuduskan, disucikan oleh kasih Tuhan, dalam proses kehidupannya menemukan banyak dinamika hidup yang akhirnya mereka gagal untuk memelihara kelestarian kehidupan keluarga. Karena lebih pada orientasi tadi, yang ditonjolkan adalah tuntutan. Bukan dialog tapi monolog. Tuhan dikesampingkan. Yang ada adalah aku, ego suami dan ego istri. Monolog dan tidak bisa dijembatani oleh apapun, yang adalah ego masing-masing yang terlalu kuat. Tapi dialogis adalah komunikasi antara suami istri yang diikat oleh kasih Tuhan sehingga sangat dialogis, dan Tuhan terus ada dalam proses pembangunan hidup berkeluarga. Jika ada proses fisika atau kimia di mana unsur katalis yang membuat proses berhasil, Tuhan itu yang menjadi katalisator dari kehidupan keluarga Kristen untuk bagaimana keluarga kita merasakan kebahagiaan atas berkat dan penyertaannya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Mas Dani sebagai seorang suami, Mbak Rati sebagai istri, dan juga memberkati keluarga besar Pak Pandi dan Pak Seono di dalam ikatan cinta kasih Tuhan, dan itu akan terus dibangun berdasarkan tadi cinta yang dialogis. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Dan nanti kedua mempelai akan memberikan persembahan pujian. Dipersilahkan.
Kehidupan keluarga sering digambarkan sebagai bahtera. Sebuah bahtera tentu memerlukan nahkoda yang handal. Agar bahtera tidak terbentur karang dan terhempas badai, Tuhanlah nahkoda kita. Ia yang memimpin perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ia yang melabuhkan bahtera kita menuju dermaga kebahagiaan. Dan hidup keluarga kita pun menuai damai. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus memelihara dan mempersatukan kehidupan keluarga saudara sehingga melimpah dengan syukur dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak serta Ibu sekalian yang terhormat, demikian pemberkatan dan peneguhan nikah Mas Dani dan Jeng Ratih. Ya, sekarang sudah bisa senyum, kelihatannya sudah plong ini Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mas, ya, kalau temanten baru biasanya kesandung Siti seperti tadi, aduh sayang kesandung, nengko jajal Inggris 30 tahun kaya nyong. Kesandung kepriye mata nilan delengno. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu sudah klasik dagelan basio zaman gembien. Maksudnya begini Bapak Ibu, keluarga yang baru ini harus kita terima baik di jemaat maupun di masyarakat. Harus sayang kepada orang tua juga,
orang tuanya Mas Dani juga orang tuanya Mbak Ratih, demikian sebaliknya ya. Jadi dari gereja sudah bisa memenuhi apa yang menjadi harapan keluarga. Ya, keluarga sudah menyerahkan, sudah diberkati. Kiranya Tuhan selalu membimbing melalui Roh Kudus di dalam keluarga yang baru. Oleh karena itu kami serahkan pengantin berdua kepada keluarga yang notabene Bapak Dano selaku pengganti keluarga. Monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu Majelis GKJ Gandrung Mangu yang kami hormati, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena pada hari ini, saat ini sudah melaksanakan permohonan kami, yaitu untuk peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan anak kami Perdani Sulisnyo Hadi dan Ratih Kurnia Putri sudah berjalan dengan baik. Ini semuanya adalah berkat tuntunan Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kita sehingga dijauhkan dari segala rintangan dan mara bahaya sampai akhir acara boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan tanggal 14 Februari, merupakan hari kasih sayang yang dipakai sebagai tonggak untuk memasuki kehidupan yang baru. Semoga dengan ini Mas Dani dan Mbak Ratih boleh membina rumah tangga dengan baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan juga gereja. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menerima kedua pengantin dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Gandrung Mangu. Dan kami selaku keluarga mengakui banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami atas nama keluarga mohon maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi kami terima kasih, kami terima, dan kami atas nama pribadi banyak sekali kekurangan, tutur kata kami, perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Ibu Bapak yang kami hormati, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Demikianlah peneguhan perkawinan dan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Ratih Kurnia Putri dan Wardani Sulistyo Hadi sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas setiap peran serta Bapak Ibu saudara semua. Sebelum acara berikutnya, yaitu sesi foto dan ramah tamah nanti, maka mari kita terlebih dulu masuk dalam doa syukur acara telah berlangsung, dan nanti juga doa untuk berkat makanan jasmani. Monggo kepada Pak Pendeta Udin Firman Hidayat kami persilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, saya mengucapkan selamat untuk Mas Dani dan Mbak Ratih, juga keluarga Pak Pandi, Ibu Endang, dan Pak Sehono dan Ibu Ismayawati. Mari kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan kepada keluarga besar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini peristiwa yang sungguh membuat kami bersuka cita telah Tuhan perkenankan
bukan hanya bagi kedua mempelai, bukan hanya kepada keluarga, tetapi bagi kami semua. Kami bersyukur karena setiap proses yang boleh dijalani oleh kedua mempelai dan keluarga, mulai dari proses pacaran, pertunangan, persiapan untuk pernikahan, dan bahkan hari ini di dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan mereka berdua. Semuanya boleh terjadi dengan baik, dengan lancar. Kami meyakini semua itu karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hanya syukur kami panjatkan, kami naikkan kepadamu. Dengan senantiasa memohon dan berserah untuk waktu-waktu selanjutnya, untuk kehidupan berumah tangga yang hendak dijalani, diarungi oleh kedua mempelai, Mas Dani dan Mbak Rati. Kami meyakini hari ini adalah awal di mana perjalanan panjang itu akan dimulai. Tetapi biarlah di dalam perjalanan yang panjang, yang tidak kami tahu akan seperti apa, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menopang, memberkati Mas Dani dan Mbak Rati, sehingga mereka berdua boleh sampai di tempat tujuan dengan aman dan nyaman dan selamat, dan bahkan mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang dijumpainya. Kami menyerahkan juga untuk setiap rencana ke depannya ya Tuhan, yang telah dirancang oleh keluarga kecil ini, baik sebagai keluarga kecil maupun bersama dengan keluarga besar Pak Pandi, Ibu Endang, Pak Sehono dan Ibu Ismayawati. Biarlah setiap rancangan yang telah disusun oleh keluarga ini, Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati, menopang dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga kami semakin bersukacita di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam rasa syukur ini ya Tuhan, kami juga mengingat untuk Ibu terkasih, Ibu Ismayawati yang saat ini di dalam proses pemulihan dari sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah berkat pemeliharaan, pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan itu yang boleh menyempurnakan sukacita keluarga pada saat ini. Untuk acara selanjutnya kami serahkan hanya di dalam kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati kami semua. Untuk berkat jasmani yang telah disediakan oleh keluarga, kami sambut semuanya di dalam rasa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah berkat itu yang juga senantiasa menyertai langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pada Bapak Pendeta Udin Firman Hidayat. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengambilan gambar atau foto. Namun ada sedikit perubahan posisi, nanti pengantin akan duduk di atas. Oke, nanti mimbar kita turunkan. Maka mohon untuk ada jeda sedikit Bapak Ibu. Dan untuk mengisi acara jeda ini akan kita dengarkan bersama sebuah mocopat yang akan dilantunkan oleh Pak Satiman. Dan nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan mengisi persembahan lagu, kami persilakan, kami ada player yang siap. Monggo.
Nun sewu nggih Bapak Ibu, ini ada masukan, ternyata pengantin pingin sungkem kepada Bapak Ibu orang tua. Nah tadi kami tidak mendapat konfirmasi, baru mendapat, sehingga kami jeda untuk sungkeman dulu pengantin kepada kedua orang tua. Nah nanti setelah itu akan pindah tempat duduk di atas, kemudian nanti kita ikuti acara berikutnya. Monggo, Bu Neni mungkin bisa membantu untuk pengantin acara sungkeman. Oh, duduk pengantinnya, monggo. Oke. Di sini enggak apa-apa, di sini saja. Di sini saja. Dari sini ya, nah ke sini. Kan nanti dituntun. Monggo dari sini dulu atau dari sana dulu, monggo. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu engkau tabur di tuai bahagia. Kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku,
tetes air mata yang